Saya biasanya mendukung Pak Luhut. Kali ini saya berlawanan dengan Pak Luhut karena Pak Luhut kali ini terlalu emosional. Beliau mengatakan bahwa itu semua adalah orang sedang berlibur, orang yang pulang dari belanja tapi tidak mau dikarantina. Nah, ternyata Pak Luhut tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar kerumunan itu justru pekerja migran Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, karantina COVID-19 kembali harus kita diskusikan di Opini Rudi kali ini. Awalnya beberapa hari yang lalu beredar viral di media sosial, ada video penumpukan orang-orang yang antri untuk karantina di Wisma Atlet. Katanya sudah hampir 24 jam tidak tertangani dan sebagainya. Narator dari pembuat video itu mengatakan sebagian besar mereka adalah PMI, pekerja migran Indonesia yang sedang berlibur ke Indonesia, dan sebagian kecil para turis atau orang-orang Indonesia yang pulang berlibur. Ini viral gitu. Jadi akhirnya menjadi semacam polemik yang tidak berujung. Tapi kalau boleh saya usul, memang harus ada introspeksi diri dalam pengelolaan manajemen dari Satgas COVID-19 ini. Saya biasanya mendukung Pak Luhut. Kali ini saya berlawanan dengan Pak Luhut karena Pak Luhut kali ini terlalu emosional. Beliau mengatakan bahwa itu semua adalah orang sedang berlibur, orang yang pulang dari belanja tapi tidak mau dikarantina. Nah, ternyata Pak Luhut tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar kerumunan itu justru pekerja migran Indonesia. Memang ada para turis Indonesia yang baru pulang dari luar negeri tapi tidak besar, Pak Luhut. Jadi Pak Luhut harus cek dan recheck, menerima masukan dari bawahan juga harus hati-hati Pak. Jangan ABS asal Bapak senang. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Indonesia bahwa ada ketentuan yang diatur oleh Satgas COVID-19 terkait dengan siapa sih yang berhak mendapatkan karantina di Wisma Atlet atau tempat-tempat karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah. Ini semua for free, semua ditanggung oleh pemerintah. Hanya 3 kelompok sebetulnya yang diperbolehkan melakukan karantina gratis baik di Wisma Atlet maupun di pusat karantina yang lain. Nah, yang pertama adalah PMI, pekerja migran Indonesia. Ini adalah para pejuang devisa, TKI, TKW yang pulang ke Indonesia dalam rangka berlibur. Mereka dikarantina secara gratis di Wisma Atlet atau pusat karantina sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satgas COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelajar, bisa pelajar mahasiswa maupun pelajar yang lain yang pulang berlibur. Ini pun ditanggung oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah ASN, aparatur sipil negara. Ini adalah para ASN yang pulang dari dinas luar negeri. Ini mereka pun mendapatkan kemudahan untuk melakukan karantina secara gratis di Wisma Atlet dan tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Hanya 3 ini sebetulnya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan terdahulu bahwa ada kekhususan yang lain, yaitu adalah bagi para korps diplomatik dan keluarganya. Mereka ini diberikan kekhususan untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Ini saja. Nah, ternyata
yang terjadi banyak pembelokan-pembelokan. Ini harus diakui oleh pemerintah dan Satgas COVID-19. Penyimpangannya di mana? Tiba-tiba anggota DPR kemarin, Fadlizon dan kawan-kawan, bulan Oktober mendarat dari Turki, kemudian rombongan Mulan Jamila, rombongan yang lain-lain. Yang lucu gitu ya, lucu bagi saya, geli sekali adalah ternyata setelah ada heboh polemik itu, peraturannya dibuat adendum, digoyang-goyang lagi bahwa ada lagi kekhususan eselon 1 ke atas dan anggota DPR diperbolehkan untuk karantina mandiri di rumah. Ini khas Indonesia. Peraturannya ditekuk-tekuk tidak karuan. Pertanyaannya saya hanya satu. Apakah virus COVID-19, varian apapun lah, Omikron atau apapun, atau virus-virus yang lain, itu diskriminasi kayak pejabat di Indonesia ya? Oh, kalau anggota DPR, kalau menteri, kalau pejabat, atau siapapun, ini tidak bisa dimasukin virus. Tapi kalau rakyat jelata seperti TKI, kemudian pelajar, kemudian pegawai negeri golongan rendah, ini berpotensi. Virus saya yakin tidak sebodoh itu milih-milih orang. Seolah-olah para pejabat negara yang diberikan kekhususan itu seolah-olah mempunyai keistimewaan untuk kebal virus. Ini saya bingung sekali. Apalagi ada statement dari juru bicara Satgas Covid bahwa kekhususan yang diberikan oleh pejabat untuk memastikan pelayanan kepada publik tidak terganggu. Ini hanya akal-akalan para pejabat untuk menekuk-nekuk peraturan. Nah, ketidakadilan ini sudah ada. Nah, kembali pada rentetan yang tadi, ternyata bukan hanya peraturan ditekuk-tekuk. Kalau kita membaca ulasan dari majalah Tempo, jelas banyak sekali kata belece yang keluar. Nah, ini jual beli ini, saya juga heran. Ini ada orang pandemi dimanfaatkan untuk kata belece. Negeri kata belece itu ternyata memuakkan dan kita masih terjadi. Negara ini masih diatur oleh kata belece. Ini yang menyakitkan. Ternyata terbukti ada kata belece dari pejabat BNPB lah, dari mana lah. Sehingga orang itu lolos tidak karantina di Wisma Atlet atau mungkin karantina di hotel atau apapun. Ini bagi saya puncak dari segala silang sengkarut manajemen karantina COVID-19. Ini yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tidak ada ketegasan, peraturan ditekuk-tekuk. Nah, yang kasus penumpukan pekerja migran dan sebagian adalah pelancong yang baru pulang yang terjadi kira-kira tanggal 18 Desember yang lalu. Ini adalah puncak dari amburadulnya manajemen penanganan karantina COVID-19. Ceritanya begini, tidak sepenuhnya salah dari petugas di lapangan. Waktu itu pada saat ada kerumunan banyak itu, waktu itu memang Wisma Atlet sedang di lockdown. Karena apa? Ada indikasi 3 orang ini terpapar virus COVID-19 dan ternyata terbukti salah satu diantaranya terpapar varian COVID-19 dari Omikron. Akhirnya Wisma Atlet di lockdown. Nah, pertanyaan saya satu saja. Bukankah tempat lain harusnya dipersiapkan segera ya? Di Nagrek lah, di Pasar Rumput. Nah, manajemen seperti ini yang tidak mulus sehingga penumpukan itu sempat terjadi. Sehingga petugas di lapangan agak kesulitan, tapi kemudian hari Minggu kalau nggak salah 24 jam kemudian akhirnya penumpukan itu bisa cair. Ini sebenarnya
lingkaran setan amburadulnya penanganan COVID. Pada intinya adalah pemerintah tidak mempunyai ketegasan. Ada beberapa pengecualian. Ada juga kata BLC katanya. Jadi rakyat tuh bingung ini. Oh, kok bisa ya kata BLC keluar? Bagaimana kita bisa menangani COVID kalau masih ada kata BLC, kalau masih ada perkecualian? Memang virus itu bisa milih-milih nih. Oh, pejabat nih, anggota DPR nih. Ini rakyat nih. Oh, rakyat aja yang dimasukin virus kan enggak juga. Jadi pemerintah juga harus introspeksi diri. Bahwa jangan terlalu sering menyalahkan rakyat. Rakyat juga melihat betapa diskriminasi itu di depan mata terbuka lebar gitu. Kita bisa melihat ini adegan drama pengecualian itu yang terjadi. Di sisi lain, para netizen juga harus mengerti kenapa terjadi penumpukan tanggal 18 Desember karena memang Wisma Atlet sedang di lockdown. Nah, di sini kekurangannya adalah manajemen untuk pengalian ke karantina yang lain seperti di Nagra, seperti di tempat lain itu tidak mulus dilakukan sehingga sempat terjadi antrian yang sangat panjang. Jadi pesannya apa yang ingin saya sampaikan yang terjadi karantina seperti ini? Benahi manajemen karantina dengan ketegasan dan jangan peraturan dibengkok-bengkokkan, jangan ada lagi kata BLC, jangan ada lagi sogok menyogok gitu ya. Dan mohon maaf ini, kalaupun akhirnya di luar yang tadi harus masuk ke hotel-hotel, mbok tarifnya yang masuk akal gitu. Jangan memeras. Jangan memanfaatkan, jangan cari duit di tengah pandemi, termasuk dari PHRI. Mbok yo adalah sense of crisis ini, bahwa negeri ini pandemi, jangan dimanfaatkan ngambil keuntungan, baik hotel, baik bis PCR. Jadi, aduh, ini paket sekian di hotel ini sekian, saya kadang enek gitu loh ya. Harusnya negara membayar semua itu, tapi oke lah, ini negara nggak punya uang, tapi kalaupun nggak punya uang akhirnya dibebankan sama masyarakat, mbok yao diberikan tarif yang sangat masuk akal. Jangan ada unsur pemerasan. Dan pelayanan pun juga luar biasa. Ini PR besar dari Satgas COVID-19 gitu ya. Jadi menurut saya tidak fair juga. Apalagi kita semua rakyat ini melihat ada beberapa perkecualian tadi. Yang membuat saya heran. Statement Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dengan Wakil Menteri Kesehatan sempat berbeda kok. Mereka aja bingung, apalagi rakyat. Kenapa? Karena koordinasi ini nggak jelas ini. Aturannya ditekuk supaya anggota DPR bisa lolos. Ini kan, aduh ya Allah. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ini kalau anggota DPR sendiri oke lah. Keluarganya gimana Pak? Apakah mereka juga mendapatkan keistimewaan seperti anggota DPR, seperti menteri? Aduh. Ini masalah penyakit loh. Kok masih ada keistimewaan? Seolah-olah yang tadi saya bilang, virus ini seolah-olah bisa melakukan diskriminasi. Kalau pejabat enggak lah, masuk rakyat saja. Enggak, sama saja. Pejabat atau anggota DPR atau mungkin yang memegang KTP BLC atau yang mempunyai uang banyak belum tentu kebal virus kok, sama saja kok. Saya agak heran ya, Presiden teriak-teriak tracking karantina tapi kalau di bawahnya seperti ini, mohon maaf Pak, percuma Pak Presiden teriak-teriak. Kalau dari kepala BNPB juga nggak tegas, aparat di bawahnya apalagi, banyak juga memanfaatkan cari uang, banyak diskriminasi, banyak KTP BLC. Tolonglah. Juga untuk Pak Luhut ya, mohon maaf Pak, hati-hati Bapak memberikan statement. Tidak semua mereka itu adalah orang yang belanja. Mereka ini
buruh migran, pekerja migran Indonesia pulang kampung. Mereka ini pahlawan devisa. Harusnya mereka mendapatkan kemudahan. Oke lah, mereka sudah mendapat kemudahan gratis karantina, tapi jangan nunggu 24 jam terlantar di bandara, kerumunan lagi. Mereka daya tahan tubuhnya drop lagi, mudah terpapar. Kemudian Satgas yang lain, petugas-petugas, jangan memanfaatkan juga. Oke, di luar 3 tadi, pekerja migran Indonesia, pelajar, kemudian ASN, rakyat jelata, kalaupun harus karantina di hotel, diberikanlah kemudahan, kemurahan tarifnya. Jangan diperas, jangan dimanfaatkan. Itu poinnya sebetulnya. Dan yang paling penting, jangan mempertontonkan diskriminasi kepada rakyat. Rakyat ini sudah bisa menilai, loh kok pejabat-pejabat yang makan hidupnya dari uang negara, dari pajak rakyat, justru mendapatkan kemudahan. Gratis mereka boleh karantina di rumah, rakyat kok enggak. Seperti itulah. Ini membuat saya agak risih ya, karena jujur mudah sekali menangani karantina ini kalau para pembuat kebijakan teguh dan amanah, tegas, jangan bengkok-bengkok. Kalau keluarganya jenderal ini boleh, kalau keluarganya menteri ini boleh, kalau keluarganya anggota DPR ini boleh. Aduh, rakyat ini menjerit melihat ketidakadilan di depan mata ini. Jadi tolong aparat negara introspeksi diri, jangan hanya menyalahkan rakyat. Ada unsur rakyat tidak paham tentang kerumunan kemarin, mereka tidak bisa menggabungkan, oh ternyata masih ada lockdown Wisma Atlet. Tapi kan saya juga nanya, kalau ada lockdown harusnya segera cepat dipersiapkan tempat yang lain supaya tidak terjadi antrian. Dan ini kelemahan manajemen juga. Kelemahan manajemen berarti kelemahan kepemimpinan. Nah, siapa yang memimpin Satgas COVID-19? Kita semua orang tahu. Nah, belajarlah menjadi pemimpin yang tegas, yang mempunyai kemampuan manajemen yang tinggi. Jangan mentang-mentang pejabat seolah-olah tidak pernah salah, tidak mau dikritik. Ini berbahaya. Sekali lagi saya katakan, jangan ada diskriminasi. Jangan ada kata pilih C, jangan ada pembeda, ketidakadilan merajalela, rakyat dikorbankan, rakyat harus mengerti, sedangkan pejabat seenak sendiri menengkuk-nengkuk aturan, seenak sendiri memberikan kemudahan-kemudahan pada teman-teman yang lain, sedangkan rakyat seolah-olah harus nerimo saja. Ini juga tidak fair. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan silang sengkarut karantina yang sampai sekarang sudah 2 tahun ini tidak pernah belajar untuk memperbaiki, tetap saja ada. Karena apa tadi? Tidak adanya ketegasan dalam menjalankan kebijakan. Itu kuncinya. Baik sahabat Indonesia, sekali lagi saya harus mengucapkan selamat merayakan hari Natal kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang beragama Kristen maupun Katolik. Semoga damai Natal selalu beserta Anda dan keluarga dan beserta kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.